Guys, sebelum kita mulai videonya, jangan lupa klik tombol subscribe, like, and comment. Thank you. We get started. Assalamualaikum guys, gimana kabar kalian? Semoga baik-baik aja kan ya. Oke, perkenalkan sebelumnya namaku Salma. Aku mahasiswa IAIN. Sebelum itu, aku di sini akan membahas bagaimana sih untuk perekonomian dunia di masa depan. Oke, sebelum kita lanjut, aku akan membahas permasalahan kenapa sih COVID-19 ini mempengaruhi perekonomian dunia. Yuk, cekidot, kita cek videonya. Let's go. Mengapa virus corona mempengaruhi perekonomian dunia? Wabah virus corona kemudian dinamakan COVID-19 bermula dari Hubei, provinsi di pedalaman China. Dalam waktu 2 bulan, virus menyebar dengan cepat ke berbagai penjuru, mulai dari Korea Selatan, Italia, hingga Iran. Kematian pertama akibat virus ini juga dilaporkan di Amerika Serikat. Virus corona tidak hanya menyerang manusia, tetapi juga memberikan dampak terhadap perekonomian dunia. Awalnya, virus corona menghantam ekonomi China. Salah satu kontributor paling penting dalam perekonomian global. Saat perekonomian China melambat, dunia menjadi harap-harap cemas. Dampak virus corona terhadap ekonomi dunia dapat mencakup resesi di Amerika Serikat, Eropa, dan Jepang, dan pertumbuhan ekonomi paling lambat di China. Total general diperkirakan kegiatan ekonomi senilai 2,7 triliun US dollar hilang akibat efek domino virus corona. Ada 4 skenario yang dikembangkan oleh Bloomberg Economy. Skenario ini menggambarkan pengalaman di China, distribusi kasus di negara lain, perkiraan risiko pada rantai pasokan global, dan model ekonomi global berskala besar. Yang pertama, skenario yaitu pukulan besar ke China dan meluas ke seluruh dunia. Yang dimana untuk seluruh dunia, China adalah negara penting sebagai sumber permintaan, sumber pasokan, dan fokus perhatian terhadap pasar keuangan. Boleh dibilang, China adalah negara palu gada atau apa lu mau gue nggak ada. Pada tahun 2019, impor China mencapai 2,1 triliun dari Starbucks hingga ayam goreng. Penjualan di China adalah penghasil utama bagi perusahaan multinasional tersebut. China adalah produsen komponen manufaktur terbesar di dunia. Ketika pabrik-pabrik China tutup, widget yang masuk ke segala hal mulai dari iPhone, Apple, hingga mesin konstruksi menjadi lebih sulit ditemukan. Dampaknya juga menjangkau bisnis kecil. Bloomberg Economics memperkirakan bahwa pertumbuhan PDB pada kuartal pertama 2020 telah melambat menjadi 1,2% secara tahunan, year on year, terlemah dalam catatan. Jika China tidak cepat bangkit pada bulan Maret, bahkan perkiraan itu justru bisa membuktikan bahwa dunia masih optimistis. Jika China dapat dengan cepat mengendalikan wabahnya virus corona dan pabrik dunia bergemuruh hidup kembali pada kuartal kedua, dampak pada ekonomi global dapat diatasi. Jika itu terjadi, guncangan hebat di babak pertama akan diikuti oleh pemulihan di babak kedua. Bagi dunia secara keseluruhan dan ekonomi utama seperti Amerika Serikat, dampaknya akan sulit dilihat dalam data PDB setahun penuh. Yang kedua, skenario kedua, yaitu wabah menyebabkan gangguan lokal dan bahkan menjadi lebih buruk. Bahwa Tiongkok membutuhkan waktu lebih lama untuk kembali normal, pemulihan membentuk pola U bukan pola V. Bahkan ketika pabrik kembali bekerja, tidak seperti semua masalah diselesaikan. Banyak pabrik tidak memiliki persediaan yang cukup. Hambatan rantai pasokan membatasi kapasitas produksi. Dan begitu pula seperti di Korea Selatan, Italia, Jepang, Prancis, dan Jerman terkena dampaknya. Dalam perhitungan, itu membawa pertumbuhan global untuk 2020 hanya turun menjadi 2,3%, sedikit turun dari perkiraan konsensus sebelum virus merebak virus 3,1%. Skenario ketiga yaitu penularan yang menyebar luas dan dapat lebih buruk dari itu, bahwa semua 10 negara ekonomi terbesar di dunia mengalami perlambatan saat mereka berjuang menahan penyebaran virus domestik. Dalam skenario ini, pertumbuhan global tahun 2020 turun menjadi 1,2%. Kawasan Eropa dan Jepang mengalami resesi dan pertumbuhan Amerika Serikat turun menjadi 0,5%. Yang terakhir, skenario keempat pandemi global, bahwa untuk menangkap
dampak ekonomi dari pandemi global bahwa semua negara dalam model menghadapi goncangan hebat, setara dengan penurunan pertumbuhan yang diderita Tiongkok pada kuartal pertama. Jika itu terjadi, pertumbuhan global untuk tahun ini menjadi nol. Amerika Serikat bergabung dengan Eropa dan Jepang dalam kontraksi dan berpotensi mengubah dinamika pemilihan presiden. Perekonomian China hanya tumbuh 3,5%, yakni paling lambat dalam catatannya dan kembali ke tahun 1980, ketika reformasi Deng Xiaoping baru saja berjalan di seluruh dunia kehilangan hasil mencapai 2,7 triliun US dollar. Oke guys, ini inti pembahasan materi aku. Bagaimana sih outlook perekonomian dunia di masa depan? Outlook perekonomian dunia di masa depan menurut IMF memperkirakan bahwa produk domestik bruto global akan menyusut 3% tahun ini. Prediksi tersebut berbanding terbalik dengan proyeksi ekspansi sebesar 3% yang disampaikan pada Januari 2020. Ekonomi global kemungkinan besar mengarah pada kemerosotan terbesar dalam hampir satu abad terakhir. Untuk pertama kalinya sejak The Great Depression, bab negara maju dan negara berkembang berada dalam resesi. Kepada ekonom IMF, dia menilai krisis ini berbeda dari yang sebelumnya. Seperti dalam perang atau krisis politik, ada ketidakpastian yang berlanjut tentang durasi dan intensitas guncangan. Prediksi ini juga jauh lebih tinggi dari kontraksi ekonomi global sebesar 0,1% pada krisis keuangan 2009. Negara maju seperti Amerika Serikat dan Jepang diperkirakan terpuruk ekonominya hingga masing-masing 5,% dan negatif 5,2%. Salah satu yang terparah, Italia, ekonominya diproyeksi akan terjebak hingga negatif 9,1%, menyusul Italia teman satu benua Spanyol yang mungkin mengalami penurunan ekonomi hingga negatif 8%. Ekonomi China asal muasal virus COVID-19 tidak sampai minus menurut perkiraan IMF. Ekonomi negeri tirai bambu ini hanya akan tumbuh 1,2%. Dan lalu, bagaimana dengan Indonesia? Indonesia diprediksi hanya tumbuh 0,5%, sementara itu negara Asia lainnya seperti India diperkirakan masih tumbuh 1,9%. Namun, Thailand akan mengalami kontraksi sebesar hingga min 6,7%. Regional kawasan berkembang di Asia diproyeksikan menjadi satu-satunya wilayah dengan tingkat pertumbuhan positif pada tahun 2020 sebesar 1,0%, atau 5 persentase poin di bawah rata-rata pertumbuhan pada dekade sebelumnya. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memproyeksikan pertumbuhan ekonomi 2020 pada kisaran 2,3%. Angka ini masuk ke dalam skenario berat ekonomi Indonesia. Sementara itu, skenario terberat yang mungkin terjadi terhadap ekonomi tanah air adalah pertumbuhan negatif 0,4%. Namun Sri Mulyani mengkhawatirkan efek sampingnya. Dia memperkirakan ada kenaikan jumlah warga miskin di Indonesia pada tahun ini yang jumlahnya bisa mencapai 1,1 juta orang untuk skenario berat dan 3,78 juta orang pada skenario sangat berat. Oleh karena itu, pemerintah akan mati-matian mendorong jaminan sosial dan bantuan sosial bagi masyarakat. Jadi, kesimpulannya dari inti pembahasan bagaimana outlook perekonomian dunia di masa depan, itu kayaknya akan mengakibatkan perekonomian Indonesia dan internasional atau dunia akan mengalami kemerosotan atau krisis ekonomi. Jadi kemungkinan di tahun depan perekonomian dunia tidak akan bisa stabil lagi terkecuali virus COVID-19 itu sendiri berhenti. Nah guys, itu tadi pembahasan dari aku. Oke guys, makasih sudah nonton video aku. Maaf ya kalau ada salah dalam tutur kata. Sampai jumpa. Wassalamualaikum. Dah.